Terima kasih Pak Adi. Luar biasa sekali pada malam hari ini kita bisa banyak mendengar ya tentang ego personality yang sudah disampaikan oleh Pak Adi. Sebelum kita memulai tanya jawab secara umum atau nanti saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ikut di Zoom pada kesempatan ini untuk bertanya. Saya mungkin mendahului dulu Pak untuk bertanya kepada Pak Adi Gunawan. Kalau tadi terlihat begitu banyak Bapak menjelaskan tentang ego personality atau yang ada di dalam diri kita itu sekian begitu banyaknya. Nah itu yang memungkinkan bermasalah buat kita gitu. Tetapi bagaimana ketika itu yang muncul ya meresahkan atau membuat banyak orang menjadi lebih itu, sehingga untuk menyadari hal itu apa yang sebenarnya, misalnya kalau kemarin kan dikatakan bahwa kalau langsung di stempel atau diberi cap GILO, nah itu GILA itu tidak begitu tepat gitu kata psikiater. Nah, bagaimana tentang hipnoterapi memandang jika misalnya ada sebuah kasus yang muncul, misalnya ego personality seseorang itu menyebabkan efek-efek negatif bagi orang lain. Katakanlah tadi yang Bapak sudah contohkan sebenarnya adalah misalnya yang muncul tadi seorang ibu rumah tangga yang kemudian akhirnya membawa EP-nya yang di kantor ke rumah seperti itu. Oke, jadi terima kasih pertanyaannya, Dr. Soleman. Jadi begini teman-teman ya, pada dasarnya begini, setiap EP ini sebenarnya punya tujuan yang baik menurut dia. Ini dari pengalaman dari konteks klinis ya. Jadi EP-EP ini punya tujuan yang baik menurut dia untuk kita. Nah, tinggal sekarang kita menyadari apa tidak. Selama hidupnya kita baik-baik saja, tidak ada masalah, jangan cari masalah. Jadi saya biasa menggunakan analogi komputer, if it is not broken, don't fix it. Kalau hidup kita sudah aman, tentram, baik-baik, jangan, dalam bahasa Perancisnya, kengangguran. Jangan kengangguran cari EP, waduh ini EP saya mana ini, EP saya, jangan. Selama hidup kita ini baik-baik saja, ya sudah, nikmati hidup ini. Berarti di dalam ini sudah harmonis ya. Yeah. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang membuat kita nggak nyaman, ada gangguan, maka kita perlu, kalau kita bisa, kita cari EP ini, kemudian kita berkomunikasi dengan dia, kemudian kita diskusi dengan dia untuk cari solusi. Kalau kita nggak mampu melakukan, dan kebanyakan orang nggak bisa, karena tekniknya perlu diajarkan dan juga tidak mudah untuk bisa melakukan ini dengan kalau kita nggak punya landasan teorinya. Saran saya adalah teman-teman perlu mencari bantuan profesional untuk bisa melakukan dialog atau rekonstruksi pada EP ini. Jadi gini teman-teman, intinya, kalau kita bermasalah, dalam tanda kutip ya, itu bukan berarti seluruh atau bagian dari diri kita ini bermasalah, tidak. Paling hanya ada satu contoh nih, misalkan ada orang suka marah-marah, ada seorang si anak muda, dia nih, wah pokoknya ngamuan dia. Tapi kalau dia dengan ibunya, wah dia sabar sekali, dia sayang sekali sama ibunya. Artinya apa? Dia kan bukan dirinya yang tukang marah-marah itu kan, dan dia juga bukan dirinya yang sayang sama ibunya kan. Jadi dia ini adalah agregat, adalah kombinasi, tergantung EP mana yang lagi aktif. Nah, kalau yang suka marah-marahin ternyata mengganggu dirinya dia dan kehidupannya dia perlu menyelesaikan ini. Tapi ingat loh ya, dia tidak bermasalah secara keseluruhan. Yang lagi butuh bantuan, saya nggak bilang ini bermasalah, hanyalah satu EP-nya dia. Ini kan ada satu kasus yang saya tulis di status Facebook saya, di artikel itu, mengenai kejadian ada oknum WNI yang ditangkap, dituduh mencuri barang-barang mewah, salah satu tas mahal di Melbourne, benar nggak? Jadi padahal dari apa yang saya tahu,
ini anak ini adalah dari keluarga yang sangat berada. Nah, pertanyaan saya adalah, tidak mungkin dia tidak tahu kalau ruangan itu tidak dipasang CCTV. Nggak mungkin. Dia sekolah luar negeri. Dia pinter. Dan juga tidak mungkin dia tidak mampu membeli barang ini. Tapi mengapa dia mengambil? Seperti yang dituduhkan loh ya. Kalau dari perspektif saya sebagai hipnoterapis klinis, simple. Ada satu bagian dirinya dia, kemungkinan ya, ada satu bagian dirinya dia yang EP-nya dia yang sangat kuat, yang mendesak dia, mendorong dia untuk melakukan tindakan ini. Jadi waktu dia melakukan itu, sebenarnya bukan dirinya dia yang biasa yang melakukan, tapi badannya ini digunakan oleh si EP yang suka ngambil ini untuk mengambil barang itu. Nah, kalau kita mau membantu, mau katakanlah membereskan kasus ini, kalau saya sebagai terapisnya, saya akan memproses hanya satu EP ini. Ya, satu ini saja. Jadi bukan seluruh dirinya adalah dituduh sebagai pencuri, tidak, hanya satu bagian. Seperti itu, Dr. Soleman. Ya, baik. Terima kasih jawaban dari Pak Adi. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya secara langsung, boleh langsung raise hand. Dengan topik kita pada malam hari ini, tanpa diri ditinjau dari teori ego personality. Raise hand-nya itu di kolom chat ya teman-teman ya, karena beberapa waktu lalu itu ada yang raise hand beneran begini. Okay. Dan dia ya, nunggu lama, dia nggak dipanggil-panggil. Jadi raise hand-nya itu yang di sini teman-teman ya, di kolom chat. Yang di reaction, iya kolom chat. Ya. Oke. Kalau belum ada, ada. Sudah ada. Ada Pak Darwis, Bapak ya ini, Pak Darwis Dirgahayu. Monggo Pak Darwis. Pak Darwis bisa nyalakan videonya, Pak? Pak Darwis? Nyalakan videonya, Pak. Selamat malam, Pak. Yes, yang mana nih Pak Darwis ini ya? Ini dia. Selamat malam, Pak. Pak, saya baru ngerti tadi tentang EP dari uraian Bapak, Pak Adi tadi. Saya dulu puluhan tahun aktif di industri kayu lapis. Saya menghadapi instansi kehutanan, kepolisian, tentara. Itu saya baru ngerti, saya menghadapi mereka tuh berarti saya juga melakukan EP yang berganti-ganti. Begitu ya Pak ya? Sehingga saya bisa adaptasi, bisa menghadapi mereka. Saking seringnya mereka berganti-ganti, akhirnya saya seperti mempunyai kemampuan gitu loh. Begitu saya ketemu orang ini, saya pejabat yang baru, saya langsung tahu, oh dia ini maunya gini, dia maunya gini. Nah, apakah kemampuan EP ini, Pak, maksud saya bisa mengalami penurunan sesuai dengan faktor umur? Nah, dulu saya menikmati peran saya ini. Tapi sekarang saya di industri yang baru, di industri yang lain, saya mulai jenuh, Pak, menghadapi pejabat-pejabat itu. Saya merasa agak bosan dan bisa jangan saya suruh staff saya aja. Itu aja pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Oke. Baik, silakan Pak Adi. Oke, jadi dari pengalaman kami ya Pak ya, membantu. Ini saya bicara dari konteks klinis ya. EP ini Pak, kemampuannya itu sekali dia sudah punya, itu akan terekam terus dalam dirinya dia Pak. Jadi tinggal Bapak bagaimana mengaktifkan kembali EP ini, dan begitu dia aktif, maka kemampuan yang dulu dia sudah miliki, langsung kembali aktif dan bisa Bapak gunakan. Saya kasih satu contoh yang sangat ekstrim ya. Salah satu murid saya ini hipnoterapis, dulu sekolah di Jerman, sekitar 12 tahun di Jerman, bahasa Jermannya sangat fasih. Kemudian dia pulang ke Indonesia dan dia kerja, berkarir di Indonesia, di Jakarta, dia berkeluarga. Dan di Indonesia kan kita tahu bahasa Jerman sangat jarang digunakan ya. Bahasa Inggris, ya. Nah, dia sudah di Indonesia lebih dari 10 tahun. Kemudian tiba-tiba perusahaan tempat dia bekerja ini dihubungi oleh salah satu calon prinsipal dari Jerman.
Dan teman-temannya tahu nih dia dulu di Jerman. Jadi dia yang diminta untuk berkomunikasi dengan calon prinsipal ini yang di Jerman. Waduh, dia itu harus mengarang kembali email dalam bahasa Jerman. Dia merasa susahnya luar biasa. Belepotan lah istilahnya bahasa Jermannya. Kemudian dia tanya saya, Pak ini gimana nih Pak? Saya bilang, apabila kamu sudah sampai 12 tahun di Jerman, berarti bahasa Jermanmu sangat fasih. Masalahnya adalah EP kamu dorman. EP kamu ada di dalam diri kamu, tapi dia tidak aktif. Terus bagaimana caranya? Saya bilang, ya kamu masuk ke dalam diri kamu. Saya ajarin dia teknik self hypnosis, masuk ke dalam diri, jumpa si EP ini, kemudian bilang sama EP ini, hei, kamu ya besok itu ada orang Jerman mau telepon saya. Kalau dia telepon saya, kamu aktif loh ya, kamu yang bicara sama dia loh. Saya nggak bisa bahasa Jerman loh. Dan EP-nya berhasil ditemui, dan EP-nya bilang, oke, setuju. Dan apa yang terjadi teman-teman? Besoknya, pada saat si prinsipal itu telepon langsung dari Jerman, begitu murid saya ini, dia angkat telepon, dia langsung bicara bahasa Jerman sangat fasih. Apa yang terjadi? EP Jermannya ini aktif dan dia benar-benar bicara Jerman sangat fasih. Setelah bicara hampir 1 jam, si orang Jerman akhirnya sebelum mengakhiri pembicaraan bilang begini, saya ini heran ya, kamu kok bisa begitu fasih bahasa Jerman? Seperti orang Jerman. Murid saya ini cuma ketawa. Nah, itu contohnya bahwa sekali kemampuan itu sudah ada dalam diri kita, khususnya kemampuan mental teman-teman ya. Itu begitu EP ini aktif, ingat ya, kemampuan kognisi, kemampuan mental, itu langsung dia akan kembali seperti dulu. Tapi jangan main-main dengan kemampuan fisik. Kalau Anda dulunya itu nge-gym, kayak saya dulu nih ya, saya dulu kan sukanya bodybuilding, saya nge-gym. Saya bench press dulu 1 kali ya, waktu masih muda itu, sekarang pun masih muda. Saya dulu kalau bench press ya, one push itu saya bisa 150 kilo tuh, one push itu. Oke? Dulu. Nah, apakah EP saya yang dulu suka nge-gym itu masih ada? Masih ada juga dalam diri saya. Makanya saya senang yang olahraga, angkat beban itu senang. Tapi kalau saya disuruh mengulangi sekali lagi, seperti dulu yang one push 150 kilo, aduh, itu bisa terjadi masalah itu. Kenapa? Karena otot-ototnya kan tidak terlatih setelah sekian lama itu tidak melakukan ini angkat beban. Jadi kalau sifatnya itu fisik, hati-hati. Tapi kalau sifatnya mental, maka kemampuan itu begitu EP-nya aktif, boom, dia langsung akan bekerja 100% penuh seperti sebelumnya. Jadi demikian Pak Darwis, itu bisa Bapak aktifkan. Tapi kalau misalkan karena Bapak bertambah usia, kemudian ada perasaan mungkin tidak nyaman untuk bertemu dengan beberapa orang yang dulu Bapak merasa nyaman, itu yang terjadi adalah ada satu EP dalam diri Bapak yang merasa tidak nyaman Pak sekarang. Dan EP ini yang keberatan kalau EP yang satu ini aktif, EP yang dulu sering ketemu dengan orang-orang itu. Nah, Bapak harus memutuskan ini. Bapak seakan-akan sebagai seorang CEO, Pak. Bapak punya EP sebagai CEO. Bapak mau EP mana yang aktif? Bapak putuskan ini. Oke, saya mau EP saya yang dulu tuh seperti dulu waktu saya kerja sebelumnya tuh aktif. Begitu Bapak putuskan EP ini aktif, Pak, Bapak bisa langsung kembali seperti dulu, Pak. Tapi kalau Bapak tidak mau, ya sudah, delegasikan pada staf, Pak. Itu keputusan, Pak. Ya, seperti itu. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan pada Dr. Soleman, silakan diteruskan ke pertanyaan berikutnya. Ya, baik. Sebelum pertanyaan langsung dari yang angkat tangan, ini ada pertanyaan yang cukup menarik, Pak Adi, yang juga mungkin kita temui di masyarakat ataupun di kondisi khusus di komunitas kami misalnya. Malam Romo, bolehkah aku bertanya, pertama, bagaimana posisi EP dalam kondisi saat sedang bermeditasi? Nah, kadang-kadang kadang-kadang ketika orang habis meditasi long retreat misalnya gitu, dia nampak jadi aneh gitu. Jadi seolah-olah semua orang tuh salah, tidak sadar seperti apa salah semua dalam kehidupan dia, atau dia kadang bisa menyesatkan orang lain seperti itu. Yang benar itu cuman perilaku saya seperti itu. Nah, itu seperti apa, Pak Adi? Oke, jadi begini teman-teman. Saat kita meditasi, saya mau tanya dulu nih. Kenapa orang sulit meditasi? Orang sulit meditasi karena pikirannya lari-lari, kan begitu? Apa artinya pikiran lari-lari? Artinya pada saat bersamaan dia melakukan meditasi, ada satu EP yang lagi fokus pada objek meditasi, bisa doa, bisa dengan visual, bisa dengan fokus pada objek napas, dan seterusnya. Kan kita
mengenal ada 40 objek meditasi ini. Satu EP lagi fokus pada objek, EP-EP lainnya juga aktif. Dalam tanda kutip, nakal ini dia. Mereka aktif sini, aktif sana. Makanya pikirannya nggak bisa diam tuh. Nah, kalau dia sudah lama meditasi ya, dia ikut retreat lama begitu, biasanya yang terjadi adalah karena yang dominan cuma satu EP ini, EP yang hanya fokus pada sesuatu, melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran. Biasanya setelah dia selesai retreat, selesai dia mengikuti pelatihan itu, loadingnya agak lambat biasanya. Agak lambat karena EP-nya bukan EP yang normal yang menjalankan dirinya dia. Nah, kalau dia cukup bijaksana, maka harusnya pada saat dia kembali ke masyarakat, ke kehidupan real dalam tanda kutip, maka EP yang biasanya menjalankan dirinya itu yang harus diaktifkan kembali. Nah, kalau dia terus EP yang aktif adalah EP yang sebagai meditator, sebagai EP yang memandang ini sebagai, ya dia punya belief tertentu lah dalam konteks meditasinya dia ya. Maka kalau itu yang aktif dan dia menggunakan EP ini sebagai EP eksekutifnya dia, EP yang menjalankan dirinya dia, itu bisa muncul masalah itu. Karena dia berpikir dia paling benar kan? Iya, betul. Nah, meditator yang bagus adalah bisa menyeimbangkan. Dia tahu kapan dia berperan sebagai meditator, kapan dia menggunakan EP meditatornya, kapan dia menggunakan EP normalnya, seperti itu. Demikian Romo. Baik, luar biasa sekali menjawab pertanyaan dari Ibu Megawati. Ya, pertanyaan langsung berikutnya dari Ibu ya, Christine ya. Boleh mengaktifkan videonya dan unmute. Ya. Unmute dulu. Sudah? Ya, oke. Sudah kedengaran. Ya, Pak Adi, saya mau tanya, saya kan pernah tanya ke Bapak masalah bicara sama EP ya Pak ya? Ya. Kan harus, maksudnya diam dulu apa semua sampai bicara sama EP, tapi yang terjadi adalah saya nggak yakin EP yang mau saya ajak omong itu yang bicara Pak. Nah, kapan hari saya ikut Zoom-nya Pak Adi kan bilang, ditanya lagi, maksudnya kamu siapa, nama siapa, umur berapa, itu juga sudah saya coba, tapi tetap saya nggak yakin Pak. Maksudnya ini EP ini benar atau saya yang merka-reka pertanyaan yang untuk EP ini gitu loh Pak. Itu gimana ngatasinya Pak? Yang merasa tidak yakin, yang merasa ragu ini kan satu EP juga kan? Iya. Iya kan? Iya, betul Pak. Nah, saran saya begini, pura-puranya saja yakin. Oh, oke. Pura-puranya saja itu benar gitu loh. Pura-puranya saja bahwa yang diajak bicara itu sudah tepat. Pura-pura saja dulu. Oke. Soalnya kalau misalnya bicara sama EP yang itu kadang-kadang kan saya tanya gitu ya Pak ya. Misalnya saya ada masalah apa, saya tanya gini, EP yang ini seakan-akan masih ada loadingnya, dia seakan-akan nyari jawaban gitu loh Pak. Jadi itu yang membuat saya kadang-kadang ini bener gak ya? Begini, kalau saya biasanya kalau lagi ada masalah, saya tidak akan langsung cari EP saya. Saya berusaha menyelesaikannya menurut EP saya yang eksekutif, yang biasa mengendalikan diri saya. Jadi saya berpikir secara logis, kritis, rasional, secara terstruktur bagaimana menyelesaikan masalah ini. Baru apabila setelah saya mencoba banyak cara dan masih mengalami kendala, maka saat itu baru saya cari ke dalam. Ini sebenarnya ada apa? Dan kalau sudah bicara di dalam, kita sudah bicara ranah rasa. Kita sudah nggak bisa pakai logika. Sulit pakai logika. Karena kalau kita sudah tanya ke dalam, apapun jawaban yang muncul, itu jangan dianalisa. Kalau makin kita analisa, berarti kita tidak percaya pada jawaban yang ada di dalam. Berarti kita bertanya, tetapi kita nggak butuh jawabannya gitu loh. Iya. Sama seperti orang ngelanda saya. Misalkan gini, ibu misalkan nanya saya. Ibu nanya saya kan berarti ibu butuh jawaban nih. Anggap saja saya sebagai EP-nya Anda ya. Ibu tanya saya pertanyaan, saya kasih jawaban. Terus ibu bilang begini, masa sih sekali dua kali itu masih oke. Kalau ibu terus mempertanyakan jawaban saya, meragukan jawaban saya, kira-kira lama-lama saya ngambek enggak?
Ya, ngambek, Pak. Ya, lama-lama ibu tanya, saya diam, saya nggak mau kasih jawaban. Oke. Iya kan? Oke. Ya. Begitu ya maksudnya ya? Ya. Oke, terima kasih. Ya, Lanjut. makasih. Lanjut. Ya, baik. Berikutnya ada Bapak Bagus Sigit yang Pak Bagus Sigit boleh menyalakan ya. Silakan Pak Bagus. Unmute terlebih dahulu. Ya, sudah, silakan. Ya. Pak Adi? Ya. Ini Pak Adi, saya cuma mau bertanya begini, sebetulnya EP itu pada saat kasus orang kesurupan, apakah itu sebetulnya manifestasi EP juga? Dulu sebelum saya ikut KLT, ada satu kejadian, saya menghadapi orang kesurupan, banyak yang mencoba menyembuhkan, saya nggak tahu apa-apa, tapi saat itu saya coba iseng bernegosiasi, pada saat saya ketemu Pak Adi di KLT, cara saya bernegosiasi mirip seperti Pak Adi bernegosiasi dengan EP, dan akhirnya si orang ini bisa sadar. Nah, apakah memang sebetulnya beberapa pada orang kesurupan itu manifestasi EP atau memang benar-benar seperti kata orang ada makhluk lain yang masuk gitu atau bagaimana? Oke. Itu aja ya? Iya, itu Pak. Oke, terima kasih. Silakan Pak Adi. Nah, sekarang begini, ini membahas kesurupan ini sesuatu yang menarik teman-teman ya. Kita ini tinggal di timur ya, jadi budayanya kita sangat kental dengan yang ini. Saya perlu hati-hati menjawab ini. Karena saya dari lebih mengedepankan kajian akademiknya ya. Jadi begini, dari pengalaman saya bicara pengalaman saja dan temuan. Apakah orang kesurupan sungguhan itu ada? Jawabannya ada. Ya, kesurupan sungguhan itu ada, ya. Tapi dari pengalaman saya, pengalaman klinis membantu klien-klien saya sampai pada satu simpulan bahwa kebanyakan kasus-kasus kesurupan itu adalah kasus-kasus di mana EP yang tadinya dorman, EP yang tadinya tuh di kedalaman dan tidak aktif, itu karena sesuatu hal itu terpicu, akhirnya menjadi aktif. Itu adalah EP. Saya kasih satu ilustrasi ya. Coba teman-teman lihat, kalau di desa atau di kampung begitu ya, biasanya kalau orang kesurupan, itu kesurupan apa coba? Kesurupan Mbah Harimau, ya kan? Kemudian kesurupan lutung, kesurupan ular, kesurupan bajul putih, buaya putih. Ya, belum pernah kan dengar orang-orang di kampung, di desa itu kesurupan panda, pernah nggak? Nggak pernah. Kesurupan kanguru, nggak pernah. Atau kesurupan kuda nil, nggak pernah. Jadi itu ada data di bawah sadarnya seseorang yang pada saat tertentu itu akan menjadi aktif, itu EP-nya aktif. Dan biasanya orang-orang itu dalam kondisi yang emosinya tidak baik, tertekan, stres, dan tiba-tiba boom itu keluar. Nah, bagaimana cara menghadapi ini? Ya tergantung pendekatannya. Ada yang dengan pendekatan doa bisa, ya. Kalau kami menggunakan teknik EP. Jadi kami menggunakan teknik EP untuk bernegosiasi dengan EP itu. Kalau memang sudah menggunakan teknik EP dan tidak bisa, ya berarti itu bukan wilayah kami sudah. Itu wilayahnya orang-orang yang punya kemampuan khusus lah, yang punya kemampuan doa dan segala macam. Soalnya kalau sudah nggak bisa, jelas-jelas kesurupan, dan kami terus ngotot melakukan terapi, nanti gelarnya saya ini bukan lagi Certified Clinical Hypnotherapist, tapi Certified Clinical Hypnotherapy. Oke, begitu ya Pak ya, terima kasih ya. Terima kasih banyak Pak. Jadi saya menghindar ini daripada dipanggil Clinical Hypnotherapist ya, nggak boleh. Baik, terima kasih Pak Bagus Sigit atas pertanyaan. Terima kasih Pak Adi jawabannya. Ini ada yang pertanyaan cukup menarik juga dari ibu atau bapak ini, ibu kayak sepertinya. Dari chat ini Pak Adi. Selamat malam Bapak. Tadi dikatakan bahwa EP itu tercipta ada yang namanya heart alert. Bagaimana cara menghilangkan bahwa efek heart alert itu menjadi
suatu kebencian terdalam terhadap seseorang. Saya nggak ngerti maksudnya ini Dr. Soleman, apa maksudnya hard learn itu ya? Saya nggak ngerti itu. Path alert. Tadi di slide Bapak ada yang path, mungkin yang 3 bagian itu, Pak. Atau bisa langsung ditanyakan Ibu Melanda, ada di sini orangnya? Bisa raise hand nggak? Nggak ada. Oke, ya? Kalau enggak kita coba ke ini dulu. Ada dari Pak Suryansah nih. Siapa? Pak Suryansah Di terlebih atasnya dahulu. ada Pak Jason Liadi. Pak Jason Liadi, silakan. Oh, Pak Jason ya, silakan Pak Jason. Videonya nyalakan ya Pak ya. Oh, masih muda nih, jangan dipanggil Pak nih. Wah. Ya. Selamat malam Pak Adi. Yes, malam, silakan. Setelah saya mendengar tentang ego personality ini, apakah EP ini sama dengan dissociative identity disorder? Sebentar, saya mau tanya dulu nih. Jason, kamu pasti orang Medan, benar nggak? Ya. Dari bagaimana saya tahu orang Medan? Karena orang Medan sulit sekali bilang EP. Orang Medan bilangnya EP. Itu saya tahu tuh. Murid-murid saya semua begitu. Jadi kalau dia bilang, Pak, saya mau tanya EP, ya itu pasti orang Medan. Medan Lang itu pasti Medan. Itu ya. Oke, jadi pertanyaan adalah apa beda dengan dissociative identity disorder ya? Oke, terima kasih. Saya jawab ya Romo ya. Monggo Pak. Oke, jadi ini Jason. Setiap manusia itu punya banyak EP, punya banyak ya. Dalam kondisi normal, EP ini hidup dalam tanda kutip ya, hidup berdampingan secara harmonis. Dalam konteks klinis, apabila sampai ada EP yang terluka, EP yang mengalami pengalaman traumatik berat, sampai dia berubah menjadi alter, seperti yang teman-teman nonton di film Split, maka itu itu di luar wilayah kerja hipnoterapis, ya itu sudah masuk ke ranah psikiatri, kami tidak bisa menangani. Kemudian istilah disosiatif dulu namanya multiple personality disorder MPD, sekarang namanya dissociative identity disorder. Nah, kalau sampai EP ini mengalami split off, dia sampai pecah, maka ini butuh penanganan yang sangat hati-hati, tidak bisa sembarangan. Dan ini kasus-kasus khusus. Jadi gini aja gampangnya. Ini ada garis kontinum nih ya, garis kontinum nih ya, garis kontinum. Yang ujung sini itu kita yang normal-normal saja. Tapi kalau semakin ke kanan, maka begitu sampai yang paling ekstrim kanan ini adalah di mana EP itu mengalami split off. Mereka mengalami disosiasi, terpisah dari EP yang lain. Dan ini biasanya salah satu indikasinya adalah orang tuh sering mengalami amnesia. Jadi misalkan bangun pagi ke kamar mandi, bangun pagi ikut terus mandi gitu kan. Nah, tidak lupa menggosok gigi kan. Lagi ingat enak-enak gosok gigi, terus tiba-tiba, loh ini sudah sore. Loh kok lagi di Jakarta, misalkan dia dari Surabaya. Ternyata waktu dia sikat gigi ini aktif adalah satu EP. Kemudian aktiflah EP yang split off ini, yang terpisah ini, dan EP ini tidak punya koneksi dengan EP yang lain. Sehingga apa yang dia lakukan, EP yang lainnya tidak tahu. Dan sadarnya adalah setelah dia di Jakarta. Jadi EP yang aktif ini yang membawa dia ke Jakarta. Setelah di Jakarta, barulah EP yang tadi pagi itu aktif lagi. Makanya EP-nya kan bingung, loh kok di Jakarta? Tadi pagi kan saya bangun tidur nih. Lagi sikat gigi saya nih, kenapa sekarang ada di Jakarta? Nah, itulah salah satu indikasi orang mengalami DID, split off. Tapi sekali lagi teman-teman ya, kami hipnoterapis klinis tidak punya kompetensi dan tidak boleh melakukan diagnosa dan tidak boleh melakukan memberikan label lah. Hal-hal seperti ini hal-hal yang sangat klinis dan ini hanya boleh dilakukan oleh psikiater dan psikolog klinis. Hipnoterapis tidak boleh melakukan label, diagnosa atau misalkan menguji apakah orang ini mengalami split atau tidak, itu tidak boleh. Seperti itu kurang lebihnya ya. Oke, saya kembalikan pada Dr. Soleman, silakan. Terima kasih Pak Adi. Itu tadi jawaban dari Jason untuk Jason ya.
Kemudian pertanyaan berikutnya, kita masih 15 menit dari Pak Suryansyah. Ya, silakan Pak Suryansyah. Yes. Suaranya Pak? Ya. Ya, yes. Terima kasih Pak Ade. Selamat malam Pak Ade. Malam Pak. Saya mau bertanya. Iya. Bagaimana dengan seseorang yang sedang marah, terus dia melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kawan dia yang dimarahinya tadi, tetapi dalam keadaan tidak sadar, setelah dia tidak marah lagi, kemudian temannya menyampaikan apa yang telah dia lakukan, yang menyakiti lawan dia marah tadi, tapi dia nggak sadar, nggak ingat. Apakah itu juga ego personality? Kemudian yang pertanyaan satu lagi Pak Ade, tadi kan orang yang tidak bisa berbahasa Jerman, tiba-tiba dia aktif kembali bahasa Jermannya ya Pak Ade ya? Ya. Tadi kan. Kemudian apakah ada hubungannya antara ego personality ini dengan kemampuan intelijensianya? Kalau dia memang nggak punya intelijensia yang cukup, apakah dia bisa juga berbahasa Jerman dengan baik? Seperti itu Pak Adi. Terima kasih. Oke. Ya, silakan Pak Adi. Saya jawab dulu yang pertama ya. Jadi kalau seseorang itu lagi marah sekali, kemudian dia melakukan sesuatu yang katakanlah tidak seperti biasa dirinya, kita tahu bahwa itu adalah EP sebenarnya. Jadi ada satu EP yang lagi aktif, dan EP ini menggunakan tubuhnya orang ini untuk mengekspresikan dirinya dia. Dia marah. Nah, sekarang bergantung dari temuan kami itu tergantung ya. Apakah EP yang marah ini dia punya koneksi nggak dengan EP yang lain? Kalau ternyata dia tidak ada koneksi, artinya koneksinya terputus, maka apa yang dilakukan oleh EP yang marah ini tidak akan diketahui oleh EP yang lain. Demikian juga sebaliknya. Ya, ada sebenarnya istilah teknisnya itu. Jadi ada namanya one way amnesic barrier, di mana si A kenal B, tapi B tidak kenal A. Ini kita bicara EP, ini sudah bicara klinis ini ya. Ada lagi namanya one way amnesic barrier, multiple cognizant, macam-macam lah. Jadi intinya adalah kalau misalkan dia tidak tahu pada saat dia marah ya, setelah dia kembali dalam kondisi normal, dia tidak menyadari atau tidak tahu apa yang dia katakan, maka kita tahu berarti EP yang melakukan ini, EP yang marah pada saat melakukan apa yang dia lakukan, apa yang dilakukan EP ini tidak diketahui atau dikenali oleh EP yang lain ini, seperti itu. Nah, mengenai intelijensi ini bergantung, Mbak. Kalau yang aktif ini adalah, jadi begini, untuk kita bisa berbicara bahasa asing, tentunya kita sudah harus punya kemampuan bahasa ini. Jadi kalau orang yang tidak punya kemampuan bahasa asing, misalkan ini, yang paling gampang lah ya, kalau kita misalkan nggak punya bahasa, tidak bisa bahasa Perancis, itu tiba-tiba disuruh bicara bahasa Perancis, tidak akan pernah bisa. Kecuali kita sudah pernah lama di Perancis, kemudian sudah pulang ke Indonesia, lama kita nggak pakai bahasa Perancisnya, kita kan lupa-lupa. Kenapa kita lupa? Karena yang dominan aktif mengendalikan diri kita adalah EP bahasa Indonesia. EP bahasa Perancisnya hilang? Oh tidak. EP itu tetap ada, dia dorman. Maka dengan teknik kita bisa mengakses EP ini, kemudian EP ini diaktifkan kembali. Nah, begitu diaktif, maka kemampuannya langsung kembali. Bagaimana dengan IQ? Nah, ini hati-hati teman-teman ya. Kalau misalkan yang lagi aktif adalah EP usia kecil, anak kecil, itu ya kita seperti anak kecil. Sampai sini paham ya? Jadi kalau kita misalkan yang lagi aktif adalah, misalkan saya sekarang yang aktif adalah EP sebagai pengajar. Tapi kalau misalkan saya lagi aktif, ini kejadian ini nyata ini. Saya pergi liburan ini, kapan hari ke Los Angeles dengan keluarga ya. Jadi 2 minggu lebih kami liburan di sana. Selama liburan kan saya tidak mengajar, saya tidak belajar seperti biasanya ya. Jadi yang aktif adalah EP liburan. Teman-teman tahu nggak? Saya tuh mau nulis artikel di Facebook, saya tuh susahnya setengah mati loh. Nggak bisa-bisa saya nulis. Ya, ide itu nggak bisa keluar. Padahal kalau saya keseharian seperti begini, sehari saya bisa tulis 2, 3, 4 artikel loh dengan sangat mudah. Artinya saat itu yang lagi aktif adalah EP liburan, bukan EP sebagai akademisi atau EP sebagai pengajar. Nah, pada saat saya pulang ke Indonesia, switch langsung. EP liburannya dorman. Yang aktif adalah EP apa? EP seperti EP penulis, EP pengajar ya. Jadi mudah bagi saya untuk menulis artikel. Jadi kita harus tahu kita mainnya di mana. Nah, kalau satu contoh lagi,
Teman-teman pernah nggak mengalami begini? Anda seorang katakanlah yang saya yakin pernah ngalamin ya. Waktu ujian dulu, waktu ujian skripsi. Anda ujian skripsi dan Anda tahu yang menguji Anda ini dosen yang terkenal dosen killer. Anda sebenarnya sangat menguasai materi Anda. Anda masuk ke kelas, dosen killernya bilang begini, ya silakan saudara kenalkan diri Anda, presentasi maksimal hanya 15 menit, lebih dari 15 menit saya potong nanti nilainya, dan waktu Anda dimulai sekarang. Apa yang terjadi pada orang pada umumnya kalau kena seperti itu? Nggak bisa mikir, betul nggak? Diam saja, orang bilang itu demam panggung. Sebenarnya tidak. Yang lagi terjadi adalah dia merasa tertekan, dia merasa takut, yang aktif itu adalah EP anak kecilnya. Dulu dia pasti pernah mengalami entah di kelas atau di usia berapa, dia mengalami hal yang kurang lebih sama. Sehingga sekarang bayangkan, dia yang usianya katakanlah 19 tahun, lagi mau 21 lagi mau ujian skripsi, dia mengalami regresi spontan. Dia mundur ke usia katakanlah SD kelas 4. Nah, yang lagi berdiri di depan si dosen-dosen ini, badannya dia yang usia 21 tahun, tapi softwarenya, EP-nya tuh adalah yang usia kelas 4 SD. Ya jelas tidak menguasai materinya. Bahkan ditanya, siapa nama Anda aja, dia bingung mau sebut namanya apa. Ya, makanya biasanya disuruh tenang dulu, disuruh minum. Nah, setelah dia tenang, dia minum, barulah yang aktif kembali itu EP-nya yang usia 21 tahun. EP yang memang siap untuk ujian, seperti itu, Pak. Ya, jadi kita harus punya pengetahuannya dulu, baru bisa mengaktifkan EP yang punya pengetahuan itu. Kalau nggak punya pengetahuannya, tidak bisa kita melakukan seperti yang saya jelaskan. Ya, begitu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Yes. Baik, terima kasih Pak Adi jawabannya. Ini tadi ada pertanyaan Pak Adi, sesuai dengan topik kita pada kesempatan ini adalah tanpa diri. Nah, pertanyaannya, apakah tanpa diri yang dimaksud di sini? Karena dia seorang Buddhis, apakah sama seperti yang dalam dikatakan Buddhis bahwa Buddhisme mengajarkan bahwa tanpa aku atau anatta. Anatta dalam hal ini kita disuruh membuang ego atau keakuan kita, seperti itu. Oke, jadi begini ya teman-teman ya, judulnya tanpa diri. Kalau dalam keseharian ya pasti ada lah yang namanya aku tuh kan pasti ada, nggak mungkin nggak ada kan dalam keseharian loh ya. Tapi kalau dalam konteks teori ego personality, sebenarnya kita ini siapa? Kita ini adalah agregat, adalah kumpulan dari EP-EP. Jadi EP mana yang lagi aktif, itulah kita. Di dalam diri kita ini kan katakanlah ada EP yang baik, ada EP yang nakal, ada EP yang cerdas, ada EP yang agak kurang berpengetahuan, misalkan kayak begitu. Nah, jadi siapakah kita, siapakah aku ini bergantung EP mana yang aktif. Kalau misalkan pertanyaan tadi itu ditanyakan dalam konteks Buddhism, anatta atau ketiadaan aku sebenarnya dalam tanda kutip ya, aku itu ada sebenarnya dalam tanda kutip loh ya, dalam tanda kutip. Maka aku ini yang dalam proses belajar spiritual ini yang perlu kita taklukkan. Dalam tanda kutip loh ya. Maka apabila nanti suatu saat kalau Anda benar-benar melakukan meditasi, Anda bisa tahu, bisa mengalami di mana proses timbul tenggelamnya pikiran. Dan Anda tahu ini sebenarnya semua hanyalah proses. Dan akhirnya nanti aku tuh kita tahu tuh nggak ada sebenarnya. Seperti yang penelitian Sherman itu, dia membawa orang masuk sangat dalam, extreme depth of hypnosis, ya sangat dalam. Gelombang otak yang diukur itu sangat-sangat kecil amplitudonya, sangat kecil. Dan pada saat itu ditanya, kamu siapa? Nggak tahu. Perasaannya adalah dia tidak ada aku dan dia merasakan menyatu dengan semesta. Nah, pengalaman ini yang disebut dalam Zen itu satori, pengalaman katakanlah menyatu dengan semesta alam, ya, menjadi dalam tanda kutip ya akunya aku yang besar seperti itu. Jadi ya saya bisa mengatakan prinsipnya sama dengan prinsip anatta. Demikian Romo.
Baik, terima kasih Pak Adi atas jawabannya. Berikutnya ada Pak Supriyadi nih yang bergabung bersama kita. Saya perkenalkan Pak Adi, beliau ini Direktur Urusan dan Pendidikan di Ditjen Bimas Buddha, Pak Adi. Oke. Berkesempatan untuk gabung bersama-sama kita. Pak Supri, bisa aktifkan video dan unmute ya. Baik, selamat malam Romo. Selamat malam Pak Adi. Namo Buddhaya. Ini menarik sekali dari penjelasan Pak Adi. Tapi kalau kita kaitkan dengan 5 sesi yang terdahulu, ini kan beliau menjelaskan bahwa tanpa diri itu adalah EP. Nah, EP ini kan tadi Pak Adi mengatakan bahwa itu jadi agregat dari EP. Nah, saat EP ini muncul menimbulkan persoalan, tadi ada contoh ya kasus di USA itu, dan berdampak pada hukum. Nah, apakah kemudian tindakan yang dapat dilakukan atas dampak dari EP yang muncul yang negatif itu? Nah, karena kalau kemudian kita hanya ke diagnosis atau identifikasi klinis, maka tentu tidak akan bisa dilanjutkan dengan dampak dari akibat yang secara formal dilakukan di dalam pemerintahan atau hukum sendiri. Ini bagaimana pendekatannya Pak Adi? Oke, terima kasih. Saya jawab langsung ya. Jadi begini, pemahaman mengenai konsep EP ini memang saat ini masih bisa dibilang belum dipahami di kalangan hukum ya, terus terang ya, khususnya di Indonesia. Tapi saya bisa ceritakan apa yang pernah saya baca di literatur di Amerika. Jadi salah satu pakar di Amerika, tadi yang saya bilang namanya Watkins itu, John Watkins, itu dipanggil oleh penyidik untuk menyelidiki ada satu orang ini melakukan tindakan kejahatan, ya, seorang pria. Tapi pria ini mengatakan dia sama sekali tidak tahu, tidak sadar dan tidak pernah melakukan tindakan ini. Semua bukti, saksi mengatakan dia melakukan. Jadi tidak mungkin dia bisa menghindar begitu loh. Tapi dia mengatakan tidak. Dia bersikeras tidak pernah melakukan ini. Maka penyidik meminta Watkins untuk datang dan melakukan diagnosa. Dia seorang psikiater kan. Yang dilakukan oleh Watkins adalah memang Watkins melakukan tes. Dia melakukan tes ini, tes itu, tes yang berbasis psikologi. Salah satunya adalah tes Rorschach ya. Tes Rorschach itu dilakukan dan hasilnya memang beda. Jadi pada saat EP yang satu ini aktif dengan EP yang satunya lagi aktif, hasilnya bertolak belakang sama sekali. Jadi di situ Watkins menyimpulkan bahwa kasusnya orang ini dia mengalami yang disebut dengan split off, kepribadiannya pecah. Seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, barulah dari situ akhirnya pengadilan membuat keputusan berdasarkan hasil diagnosa yang dilakukan oleh ahli yang benar-benar kompeten. Kalau di Indonesia, ya siapapun yang melakukan dia pasti langsung masuk. Kita tidak akan mungkin melakukan diagnosa seperti ini. Itu yang satu. Yang kedua juga semua temuan yang berhasil dicapai yang dilakukan lewat proses hipnoanalisis, proses hipnosis atau hipnoterapi, itu di Indonesia belum bisa dijadikan barang bukti di pengadilan. Kalau di Amerika itu hanya di negara bagian Texas yang bisa menerima ini sebagai barang bukti. Dan itu pun tidak boleh sembarang dilakukan ya. Kalau kita mau melakukan hipnoanalisis, saya sempat pernah diminta, tapi karena waktu saya tidak tepat ya, saya diminta untuk melakukan hipnosis forensik pada salah satu wanita yang kapan hari kasusnya ramai di Jakarta itu, pembunuhan dengan sianida. Saya sempat sudah diminta saya oleh penyidik untuk melakukan forensik hipnosis, tetapi saat itu saya mau ke Amerika, ke Los Angeles untuk konferensi internasional hipnoterapi. Jadi saya bilang ke penyidik, bagaimana kalau dilakukan katakanlah 2 minggu dari sekarang setelah nunggu saya pulang. Jadi saya terbang, saya sekitar hampir 10 hari di sana, tunggu saya pulang saya akan lakukan. Kayaknya nggak bisa waktunya, jadi akhirnya sudah kasusnya bergulir. Jadi saya sudah hampir diminta ke Jakarta. Sudah diminta, tapi saya tidak bisa memenuhi karena waktu saya tidak memungkinkan. Dan untuk bisa melakukan ini ada syarat yang harus dipenuhi dan tidak sembarangan.
Saya ada menulis artikel mengenai ini di website saya di adewegunawan.com. Jadi saya menjelaskan betul apa saja yang harus dipenuhi untuk bisa melakukan forensik. Dan yang paling penting adalah semua proses itu direkam, sehingga nanti kita bisa melakukan audit terhadap forensik yang dilakukan oleh tim. Ini tidak boleh dilakukan seorang diri, harus dilakukan oleh tim. Demikian jawaban saya, terima kasih. Kembali kepada Dr. Sulaiman, silakan. Baik, terima kasih Pak Adi, luar biasa. Ini menjawab pertanyaan ini juga menjawab ya dari sesi 1 dan sampai sesi 5 yang sudah kita lakukan, dan ini pandangan dari Main Teknologi dari Pak Adi dari pertanyaan yang ditanyakan oleh Pak Supriyadi. Dan ini ada teman-teman yang bertanya juga sesi berikutnya itu seperti apa. Ini sesi kita yang terakhir, jadi pandangan dari Main Teknologi ini adalah sesi kita yang terakhir dari segmentasi yang panitia lakukan pada konteks kegiatan ini, seperti itu. Ya, yang langsung mau bertanya, kita buka lagi Pak Adi. Ibu Stefani Christine. Iya, Ibu Stefani Christine. Ya, silakan silakan. Malam Pak Adi. Malam. Pak, saya mau tanya Pak, mungkin agak mirip dengan pertanyaan yang tadi ya. Ketika EP itu aktif, bisa nggak kayak kita tuh nggak sadar EP itu ngelakuin apa? Karena saya ada baca satu artikel tentang junior Jos Santos ya kalau nggak salah namanya. Dia itu melakukan pertandingan dan dia memenangkan suatu pertandingan, tapi dia nggak sadar apa yang dia lakukan dalam pertandingan itu. Yang mau saya tanyakan, apakah dalam kondisi otak kita yang lagi tegang atau kayak ada tekanan yang begitu tinggi, kita bisa melakukan sesuatu tanpa kita sadari? Dan apakah itu kerjaan dari EP gitu, Pak? Oke, itu aja? Iya, itu aja. Oke, terima kasih. Saya jawab ya. Ya, silakan, Pak. Jadi begini, kalau kita bicara konteks EP ya itu bisa saja terjadi ya. Jadi pada saat, oke gini, gampangnya begini. Kalau mau mengerti EP begini, EP ini Anda bayangkan seperti komputer-komputer yang terhubung dengan jaringan ini. Kalau dulu kita pakai kabel LAN kan, local area network. Jadi katakanlah ada 4 komputer A, B, C, D, semua saling terhubung. Ya, jadi sistemnya adalah full share read only. A bisa membaca data yang ada di B, B bisa baca data yang di A, tapi A tidak bisa mengubah data yang ada di B dan demikian sebaliknya. Full share read only. Sampai sini paham ya? Nah, apabila komputer A misalkan A terhubung dengan B, C, D, demikian sebaliknya. Apabila komputer A ini kena virus, dan virus komputer ini virus yang sangat ganas, saya mau tanya, apa cara yang paling cepat untuk menyelamatkan seluruh sistem supaya yang lain-lain tidak kena virus? Apa yang harus kita lakukan? Kita melakukan yang namanya disconnect, betul nggak? Hubungan A ke B, ke C, ke D diputus semua. B, C, D tetap saling terhubung, tapi A ke B, ke C, ke D, itu semua diputus. Sehingga virus ini hanya di-contain, hanya dikarantina, ada di A. Maka sejak saat itu, apapun yang terjadi pada A, B, C, D tidak tahu, apapun yang terjadi pada B, C, D, A tidak tahu. Sampai sini jelas? Nah, sekarang ke dalam diri kita. Apabila ini terjadi, maka apabila A-nya yang aktif, maka B, C, D tidak tahu. Bisa saja yang saya tidak baca yang tadi Christine bilang ya. Bisa saja pada saat dia ikut pertandingan itu yang aktif adalah si A. Setelah selesai pertandingan, yang mengoperasikan dirinya dia bukan si A, tapi si B atau si C atau si D. Nah, mereka tidak tahu karena mereka disconnect dari A atau disconnect dari mereka begitu. Bisa terjadi. Ya. Jadi ini sebenarnya EP satu wilayah yang sangat menarik teman-teman ya. Jadi sedikit saya sharing ya. Kebetulan beberapa tokoh psikologi klinis Indonesia itu kebetulan belajar ke ADW Gunawan Institute. Oke. Tokoh-tokoh ini mereka adalah guru besar psikologi klinis, kemudian ada doktor psikologi klinis ya. Mereka belajar. Dan pada saat di salah satu kesempatan saya menjelaskan, itu materi yang saya ajarkan di kelas kan, saya bicara mengenai EP, dinamikanya, riset yang sudah kami lakukan, dan
temuan-temuan, salah satu tokoh ini langsung memberikan saran ke saya, bilang gini, Pak Adi, ini tolong ditulis menjadi disertasi. Saya ketawa, saya bilang, tidak Prof, saya bilang begitu. Saat itu kan saya lagi menempuh S3 saya yang kedua di UGM ya. Saya bilang, ini S3 yang kedua saja bikin kepala saya pusing ini, saya bilang ini. Berat banget ini kuliahnya. Apalagi kalau suruh membuat gelar, meraih doktor yang ketiga, saya bilang. Jadi, saya tidak melakukan ya. Cuma hasil riset ini memang nanti akan ditulis dalam bentuk disertasi, pasti hasil riset ini, tapi bukan oleh saya ya. Nah, ini banyak temuan yang kalau kita bahas sekali lagi itu tidak akan habis. Sampai nanti jam 12 malam juga tidak akan habis, karena dinamikanya luar biasa. Tapi intinya begini, kita punya banyak bagian diri ini punya tujuan yang baik untuk kita, menurut dia. Ya, menurut dia. Saya kasih satu contoh nih. Ada seorang wanita yang dia ini kalau kerja itu prestasinya luar biasa. Jadi ada apa yang mendukung dia untuk prestasi luar biasa. Dia kerja di perusahaan manapun dalam waktu maksimal 2 tahun dia pasti sudah menjadi orang kepercayaan owner atau bos. Selalu maksimal 2 tahun. Ya. Tapi anehnya dia kalau buka usaha sendiri selalu bangkrut. Loh, keren toh? Kalau kerja sama orang pasti berhasil. Buka usaha sendiri pasti gagal. Ternyata di dalam dirinya dia ada satu EP yang tidak setuju kalau dia itu sukses usaha sendiri. Ditelusuri lebih lanjut, ini kebetulan teman saya ini. Ditelusuri lebih lanjut, yang terjadi adalah waktu dia kecil usia kurang lebih 5 tahun, dia lagi main di satu ruangan situ ya. Bapaknya panggil orang pinter. Ya, bukan orang pintar ya. Ingat ya, bedanya orang pintar sama pintar itu tahu nggak? Kalau orang pintar itu carinya di kampung, orang pintar carinya di kampus ya. Itu bedanya di situ. Nah, jadi orang pintar, memang ini orang luar biasa, orang pintar banget ya. Jadi dia menghitung tanggal lahirnya orang ini, dilihat sionya, unsur kayu, unsur logam, unsur tanah, unsur api, air, segala macam. Dihitung, dan si orang pintar ini bilang ini sama si bapaknya si teman saya ini. Dia saat itu kan main di ruangan sebelah nih, masih kecil. Jadi si orang pintar ini bilang begini, anakmu nih saya hitung nih luar biasa loh. Ini kalau besar bisa jadi konglomerat ini. Hitungannya luar biasa ini, hebat ini. Wah, bapaknya kan senang. Terus orang pintar ngomong begini, cuma sayang. Loh, sayangnya apa? Satu unsur tidak dia penuhi. Apa? Dia adalah wanita. Kalau dia laki-laki, maka genaplah semua komponen yang dibutuhkan. Believe it or not, teman saya itu nggak sengaja dengar loh. Waktu dia kecil itu dia nggak sengaja dengar. Dia tidak sadar itu, dan itu masuk ke bawah sadarnya. Akhirnya muncullah sebuah EP yang menjalankan perintah ini. Dia kalau usaha sendiri tidak akan pernah bisa. Dan si orang pintar itu bilang, kalau dia usaha sendiri tidak akan bisa berhasil, kalau dia kerja sama orang, dia akan mencapai karir yang luar biasa tinggi, mentok, top dalam waktu singkat. Dan itu jadi kenyataan. Nah, jadi ada 2 EP ini. Nah, sayangnya teman saya ketemu saya setelah dia itu sudah cukup berumur. Jadi Anda bayangkan, kalau mau usaha mulai dari nol bagaimana? Jadi akhirnya dia bilang, ya sudahlah ikut kerja aja sama orang lah, dia bilang. Nah, kalau dia jumpa saya misalkan dulu-dulu, bagaimana? Bisa lebih parah situasinya. Dulu saya belum bisa hipnoterapi soalnya. Ya, tapi anyway itu ada ini sekali lagi, EP yang menghambat dia untuk bisa sukses, itu kan punya tujuan baik nih. EP-nya menjalankan perintah dari si orang pintar ini, gitu loh. Jadi hati-hati di sini. Nah, EP ini perlu kita edukasi, perlu kita ajarkan, tapi bisa dibilang ya sudah agak telat juga ya, karena sudah cukup berumur, baru ketemu masalahnya di mana. Tapi anyway dia sukses lah, dia kerja posisinya sangat tinggi, dia punya bayaran besar, dia sampai bisa beli ruko lah, bisa beli rumah, macam-macam lah. Intinya dia berhasil di karirnya dia. Oke, demikian. Oke, baik. Saya pikir terakhir, ini Pak Adi, pertanyaan kita buka. Ini ada ini siapa ini yang di raise hand ini? Oh, Effendi Wang ya? Ya.
Ya, Bapak Pak Effendi Wang, silakan ini. Wang, silakan. Oke. Menarik sekali ya, ini kita sudah tanpa terasa 2138. Ya, silakan Pak Effendi Wang. Ya, malam Pak Adi. Soal EP ini menarik ya buat saya. Kalau pakai konsep meditasi, kalau meditasi itu kan ketika kita meditasi, misalkan, menyadari pikiran, menyadari emosi, menyadari, ya semualah, menyadari semua EP-EP itu. Ada kesadaran yang mengenali semua EP. Apakah di dalam teori EP itu ada mengenali EP yang menyadari semua gerakan EP-EP yang bergerak silih berganti itu, yang tenang tetap? Ada nggak di teori EP tersebut? Itu sih, Pak. Itu aja ya. Makasih ya. Oke, jadi saya jawab ya. Jadi begini. Saya kalau mengajar EP ya, teori EP yang saya kembangkan di kelas hipnoterapi yang saya selenggarakan itu, saya memang tidak secara spesifik masuk ke ranah meditasinya, tidak. Walaupun saya adalah praktisi juga dan saya memahami ini supaya tidak bingung ya. Menjawab pertanyaan Anda, Pak, kami dalam konteks klinis tidak melakukan secara sengaja untuk mencari semua EP, tidak. Karena tidak mungkin bisa ketemu. EP itu banyak sekali. Karena Anda seorang meditator, saya beritahu satu hal, Pak ya. EP tidak akan bisa hilang. EP hanya dorman. EP hanya akan padam saat Anda telah mencapai tingkat kesucian arahat. Di bawah itu EP akan selalu aktif. Tidak mungkin bisa padam. Tergantung kesucian yang Anda sampaikan. Jadi saya jawab konteksnya sesuai dengan jalurnya Anda ya. Dalam konteksnya Anda, apabila Anda mencapai tingkat kesucian Sotapanna, maka yang akan padam EP dengan spesifikasi spesifik. Kalau Anda mencapai misalkan Sakadagami, Anagami, lain lagi EP yang bisa padam. EP hanya bisa padam total apabila Anda mencapai tingkat kesucian arahat. Di bawah itu enggak bisa. Jadi EP itu selalu ada ya. Nah, sekarang dalam konteks klinis kami tidak secara khusus mencari semua EP itu enggak. Kami hanya mengadres, hanya mengurusi EP yang misalnya tidak sejalan dengan keinginan klien. Ya. Jadi misalkan klien ini mau mencapai, kalau kita bicara target, mau mencapai target misalkan penghasilan sekian. Ternyata kok dia merasa kok susah, terhambat. Berarti kan ada bagian dirinya yang tidak setuju. Nah, bagian ini kita tanya, "Loh kenapa? Kok kamu nggak mau?" Dan nanti EP-nya bisa menjelaskan. Nah, EP akan memberikan alasan atau argumentasi, dan ini yang perlu kita edukasi si EP ini. Belum tentu EP ini menghambat, tujuannya tuh benar-benar tidak baik, belum tentu loh. Karena ada kejadian, seorang klien saya ini yang sebenarnya itu punya potensi sangat besar, tapi dia nggak bisa berhasil. Jadi dia katakanlah kalau mau capai angka 100 sebenarnya bisa, tapi dia hanya bisa sampai di 80. Selalu yang naik lagi nggak bisa, dia bilang. Ternyata EP-nya menghambat dia, kenapa? Apabila dia bekerja sangat keras, mau mencapai target 100 bisa. Tetapi kalau ini dilakukan, EP-nya sudah ngitung. Konsekuensinya adalah kesehatannya itu bisa terganggu. Besar kemungkinan dia akan bisa kena serangan jantung. Oke? Maka EP membatasi dirinya dia. Nah, di sini saya tidak serta-merta akan menuruti klien saya dong. Melakukan edukasi pada EP, kamu harus dukung dia lah. Kalau si EP-nya akhirnya setuju mendukung, terus orangnya mati kena serangan jantung gimana? Kan kasihan dia. Jadi kita harus bijaksana. Nah, sama juga. Intinya begini. If it is not broken, don't fix it. Ya, ada orang yang setelah ngerti EP, dia pagi relaksasi, dia cari EP-nya, enggak ketemu, dia mulai stres ini. Dia cari, akhirnya dia email saya, "Gimana nih Pak Adi ya? Saya ini cari EP saya kok nggak ketemu." Anda cari apa? "Saya cari EP yang menghambat hidup saya." Terus ketemu nggak? Enggak. Terus gimana? Ada yang salah dengan diri saya. Saya bilang, "Betul." Loh, bagaimana solusinya Pak Adi? Apa yang salah? Salahnya adalah kamu untuk kengangguran, kurang kerjaan, saya bilang. Buat apa Anda cari? Selama ini hidup Anda gimana? Happy? Oh, saya happy, bagus, sehat. Ya kalau kayak gitu ngapain Anda cari masalah, saya bilang. Jadi EP-nya yang tidak ada, dia paksakan harus ada, saya bilang gitu. Jadi kayaknya yang perlu saya terapi adalah EP kamu yang mengada-ada. Itu yang perlu saya terapi.
Oh gitu ya Pak. Iya udah, dosa stres saya bilang. Selama kamu happy, go ahead ya, kecuali ada masalah. Misalkan begini. Ada lagi orang yang dia ini kerja kayak tadi ya, kalau satu kan 0 sampai 100 dia sampai 80. Setelah itu susah mau naik lagi. Ada juga yang dia 0 sampai 100 dia hanya bisa sampai 80. Mau lebih besar lagi nggak bisa. Dicek ke dalam dirinya dia. Nggak ada yang menghambat. Ternyata kenapa? Ya EP-nya itu sendiri bilang 80 sudah cukup. Nah, berarti kan sebenarnya nggak ada yang menghambat. Cuma EP-nya aja bilang ya 80 cukup aja sudah. Maka yang kita lakukan adalah ya kita edukasi si EP ini. Jadi EP ini ya kita entah kita booster, energinya kita besarkan. Ada banyak teknik ya. Intinya adalah EP itu akhirnya setuju dan bisa membantu orang ini untuk sukses. Seperti itu. So, ini sesuatu yang sangat menarik sekali lagi teman-teman. Begitu, Dr. Sulaiman? Baik, kita buka pertanyaan terakhir ya Pak ya. Ya, untuk siapa ini pertanyaannya? Untuk Evin Diwang tadi sudah ya. Dwi Novi sekarang ini ya? Dwi Novi ya. Oke. Malam Pak Adi. Malam. Apa kabar Novi? Indah Pak. Nama di Zoom-nya beda. Gitu ya? Ya saya ngikutin nama di Zoom itu kan nama populer kan. Oke, Pak Adi saya mau nanya, ketika kita melakukan komunikasi dengan EP, apakah mungkin terjadi abraksi? Jadi kita nggak mampu menghandle EP kita sendiri gitu. Terus apa yang harus dilakukan kalau sampai itu terjadi? Oke, nah itu aja ya. Terima kasih Pak. Makasih. Iya itu aja. Makasih. Wah, jadi ada nama populer, ada nama asli ya. Namanya sini Dwi Novi, nyamar ini berarti ini ya. Oke, jadi begini. Itu sebabnya kenapa kalau saya di pelatihan kan pada saat saya mengajar EP itu kan saya harus jelaskan teorinya dulu kan. Jadi orang harus paham ini apa. Itu yang pertama. Karena kalau orang tidak mengerti, orang pikir nanti dia tuh kerasukan itu. Waduh, ini kok ada suara-suara dalam diri saya. Nanti pikirnya dia sudah mulai nggak benar ini. Itu satu. Yang kedua adalah tentu saja saya perlu menjelaskan strategi untuk bisa berkomunikasi dengan EP ya. Pada umumnya proses bicara sama EP itu menyenangkan, lancar pada umumnya ya. Tapi dalam kasus-kasus tertentu bisa saja EP ini akan mengalami EP-nya entah marah atau dia nggak senang sama kita dan bisa terjadi abreaksi. Yes, itu bisa terjadi. Emosi itu meluap. Makanya saya akan tekankan betul pada teman-teman yang sudah ikut QLT, Anda belajar teknik ini, Anda pakai untuk diri Anda loh, tidak untuk lakukan ke orang lain. Karena Anda tidak diajarkan bagaimana menghandle kalau dia mengalami abreaksi, seperti itu. Nah, kalau misalkan Anda melakukan teknik EP dan Anda tahu akan terjadi abreaksi, Anda tahu, maka saran saya adalah Anda harus terminate, Anda harus akhiri itu. Jangan lanjut. Kalau Anda lanjut dan Anda meledak, itu kalau Anda nggak bisa handle, itu akan tidak baik. Ya, jadi kalau untuk kasus-kasus yang Anda nggak bisa handle sendiri, saran saya adalah, ya sudahlah, Anda teman-teman minta bantuan profesional lah. Cari yang benar-benar mengerti EP. Dan yang perlu saya tekankan adalah teman-teman, ada perbedaan teknik yang saya kembangkan dan saya praktekkan dengan apa yang ditulis di buku-buku ya. Saya kebetulan juga belajar dulunya di awal-awal, belajar teknik part therapy. Itu Resolving Inner Conflict, punyanya Roy Hunter. Saya belajar itu juga. Cuma tekniknya Roy Hunter bagi saya, setelah saya mengembangkan lebih lanjut, saya meninggalkan teknik ini karena teknik ini bagi saya terlalu soft. Dia untuk kasus-kasus yang berat itu nggak bisa. Jadi lebih hanya untuk ya 2 EP lagi ribut, dinegokan, dibikin akor seperti kalau orang itu lagi bertengkar, kita akurkan mereka. Tapi untuk kasus-kasus yang berat itu nggak bisa. Kasus-kasus yang berat kita membutuhkan rekonstruksi. Dengar ini, kita membutuhkan rekonstruksi proses penciptaan EP. Jadi kalau kita tidak rekonstruksi prosesnya, nggak akan bisa. EP-nya bisa tetap akan bandel seperti itu, ya. Oke, saya tidak akan masuk lagi lebih dalam karena ini sudah akan sangat teknis. Mau lebih jelas kita ketemu di kelas SCCH nanti ya. Sudah sangat klinis ya Pak Adi ya. Sangat klinis itu Romo. Ya, baik. Terima kasih Pak Adi. Jadi perbincangan kita malam hari ini tanpa terasa sudah mendekati pukul 10 Pak Adi. Jadi tanpa terasa kita sudah bicara banyak hal terkait EP dan yang baik dari kita secara personal, kemudian
bagaimana pada efek keluar, bahkan tadi ada pertanyaan berhubungan dengan konsep hukum yang juga dijelaskan bagaimana hipnoterapi atau main teknologi dalam hal ini memandangnya. Baik, sebagai penutup Pak Adi, mungkin ada kesimpulan yang bisa dibagikan ke teman-teman terkait dengan EP ini, hubungannya dengan diri sendiri, kemudian orang lain, dan ya intinya 2 hal itu. Oke, begini, teman-teman, kita setelah mendengar paparan saya, tanya jawab ya, paling tidak kita sudah mengerti bahwa dalam diri kita ini bukan entitas tunggal ya, kita bukan entitas tunggal, kita ini ada banyak bagian diri. Dan dengan demikian kita memahami bahwa kita bukan entitas tunggal, kita punya banyak bagian diri. Siapa diri kita bergantung EP mana yang aktif pada satu saat. Dengan memahami ini juga, kita pada saat berkomunikasi dengan orang lain, kita bisa melihat orang ini dari perspektif teori EP juga. Jadi misalkan, oh dia ini yang kira-kira yang lagi aktif EP-nya yang mana ini ya? Oh, kira-kira yang lagi aktif EP-nya yang ini. Oh, dia ini kok nggak bener. Kalau kita bilang dia ini nggak bener, itu berarti bukan dia secara keseluruhan, tapi hanya satu bagian dirinya dia. Itu yang sebabnya kenapa kalau kita lihat dari gambar Im Yang itu kan di dalam putih ada hitam, di dalam hitam ada putih, di dalam putih ada hitam, bener nggak? Jadi di dalam diri kita, ini kan saya sering kali dengan teman saya bilang gini, wah itu kalau sudah di publik itu seperti malaikat, orang suci. Tapi kalau sudah lihat duit, Masya Allah, gila tuh, matanya hijau. Mementingkan diri sendiri. Saya hanya ketawa. Saya bilang, ya itu manusia. Sangat normal. Apa yang normal? Berarti kan dia munafik. Loh, bukan munafik. Itu orang, EP-nya aktifnya berbeda. Di publik yang aktif adalah EP yang ini. Saat dia lihat uang itu men-trigger EP yang lain, saya bilang. Makanya saya selalu mengatakan begini. Uang tidak pernah bisa mengubah seseorang. Ingat itu. Ya. Ibu-ibu bilang, Pak Adi, gimana nih Pak Adi? Kenapa Bu? Suami saya ini sekarang berubah. Berubahnya apa? Dulu waktu kami baru menikah masih susah, sayang, setia, nggak macam-macam. Terus sekarang ini kami sudah ada lah, ya mapan secara finansial, usaha lancar. Dia itu sekarang nakal Pak. Dia jelaskan apa nakalnya suaminya. Memang uang ini mengubah orang. Saya ketawa, saya bilang, Ibu, uang tidak pernah bisa mengubah orang. Suami Anda itu dari dulunya nakal. Cuma karena nggak ada uang, nggak bisa nakal. Sekarang ada uang, baru nakal, saya bilang. Tapi kalau dari dulunya dia baik, ya dia akan tetap baik walaupun duitnya banyak. Terus bagaimana Pak Adi? Saya bilang, Anda jangan menghakimi Anda sebagai laki-laki yang brengsek sebagai satu kesatuan. Artinya dalam diri suami Anda hanya ada satu bagian diri yang butuh dibantu. Kalau di luar satu masalah ini gimana? Wah, kalau di luar satu nih Pak, ini suami saya orang yang baik, orang yang sangat sayang sama saya. Tapi kok bisa selingkuh ya Pak? Lah itulah saya bilang, yang sayang kan satu bagian, yang selingkuh kan satu bagian lagi. Tapi ingat Bapak-Bapak, ini juga tidak boleh dijadikan pembenaran setelah ini. Nanti dengar ceritanya, wah, ngomong ke istri, ini bukan diriku loh ya, ini bukan diriku, ini EP-ku. Wah, itu juga nggak boleh kayak begitu. Ya, jadi begitu teman-teman ya. Terima kasih untuk perhatiannya, senang sekali, semoga ini bermanfaat. Saya kembalikan kepada Dr. Sulaiman. Terima kasih Dr. Sulaiman, monggo. Ya. Baik, terima kasih Pak Adi. Malam ini luar biasa sekali kita bisa mendengar dari pakarnya, menutup akhir dari akademisi 6 bicara pada kesempatan ini yang merupakan segmentasi ya sebuah rangkaian yang kita minta pendapatnya dari Pak Adi secara umum, dan juga tadi ada pertanyaan yang sangat khusus yang ditujukan kepada Pak Adi terkait dengan hubungan dengan hipnoterapi atau hipnosis dalam konteks hukum dan lain sebagainya. Demikian Pak Adi, terima kasih sekali lagi. Ini ada yang minta bonus ada relaksasinya nggak ini Pak Adi? Saya pikir bisa langsung ke YouTube-nya Pak Adi ini ya. Gini Dr. Sulaiman ya. Ya gimana Pak Adi? Ya, ini sedikit lagi ya. Ini waktu kita sampai jam 10 kan? Iya. Nah, ini masih 9.54 ini. Iya, betul Pak Adi. Ini kalau nggak jam 10 nanti bayaran saya dipotong gimana? Oke teman-teman,
hari ini khusus sesi saya bicara mengenai EP ya. Sebenarnya EP ini nanti saya akan buatkan video khusus di kanal YouTube saya dan saya akan membahas itu lebih dalam per segmen ya. Satu contoh lagi, saya kan belum menjelaskan bagaimana kita memandang LGBT dari perspektif ego personality kan. Kenapa orang jadi lesbian, jadi gay? Kenapa orang bisa menjadi bisex? Ya, itu kami menterapi orang-orang kayak begini. Ini sangat menarik. Nah, sekarang waktunya ini kita pakai hanya untuk membahas EP. Berikutnya saya janji ya, kita akan membuat sesi khusus relaksasi. Sesi khusus relaksasi di mana saya nanti akan menuntun teman-teman untuk relaksasi dan kita akan pakai lewat Zoom saja. Karena kalau relaksasi lewat YouTube saya tahu itu tidak optimal karena beberapa orang sudah mencoba. Ya, mereka yang ikut langsung lewat Zoom ini akan jauh lebih aktif. Kenapa? Karena terjadi interaksi langsung. Ya. Nah, saya akan buat dan itu kita akan buat secara massal. Saya akan cari hari dulu. Kita harus cari hari baik ya, Dr. Soleman ya. Siap. Iya, jadi bonusnya itu nanti. Bonusnya nanti. Saya akan lakukan sesi relaksasi. Dan satu lagi, saya akan buat ini hari Minggu ini saya akan bicara dengan Kristen Liu dari Medan. Saya akan membahas mengenai bahagia dan sehat berawal dari pikiran. Saya akan bicara mengenai bagaimana pengaruh pikiran terhadap kesehatan kita. Kemudian nanti saya juga akan membuat, sudah dapat jadwalnya, kapan hari saya buat sesi tanya jawab dengan orang tua mengenai parenting dan waktunya sudah 2 jam setengah, mereka masih nggak puas karena masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Kami akan buat lagi sesi lanjutannya di awal bulan depan. Ya, jadi demikian sesi relaksasinya tidak ada. Dengarkan saja yang di kanal YouTube saya itu ada tuh rekaman-rekaman dan itu semuanya free. Iya. Itu teman-teman ya, terima kasih ya. Selamat malam, silakan saya kembalikan kepada Dr. Soleman.